sembarangan kok. Nah, jadi kunci awal bisa nulis berita ataupun tweetnya adalah sukses membuat satu paragraf terlebih dahulu. Mau sampean kirim pendidikan, kalimat pertama pendidikan adalah rekomendasi, itu mesti copy paste ya, gak iso diwaca ngono-ngono. Nah kan gitu kan. Cobalah nulis ya. Kalimat yang baik apa Mas? Kalimat yang baik. Kalimat yang baik. Ya. Sebuah pesan yang Ya bagus. Jadi kalimat yang baik terdiri dari SPOK ya. Subjek, predikat, objek, terakhir. Coba cek sampean ya. Coba kalimat sampean cek gitu kan. Kalimat saya ini sudah ada subjeknya belum? Sudah ada predikatnya belum? Objek belum, jangan kemana-mana dulu. Karena itu rohnya tulisan di sana. Gitu. Jadi sampean pikirannya daftar dan lulus dan daftar, tapi lupa dengan fondasi rumah. Jadi struktur tulisan itu fondasinya adalah kata dan paragraf. Nah kalau ingin lebih cantik itu kan harus ada atapnya kan. Nah atapnya itu ada teori gitu kan, biar orang lihat. Tapi yang paling mendasar adalah tadi tulisan dari kata dan kalimat. Nah jadi sekarang pesan saya hari ini adalah coba nulis satu hari satu paragraf tentang topik yang ditulis. Nah, nanti setelah bisa nulis satu paragraf dibobotkan dengan teori biar lebih cantik. Setelah kelihatan cantik, biar lebih ilmiah diberikan bukti evidence dari lapangan. Nah, gitu loh. Nah, kemudian tulisan itu powerful. Sehingga kalau baca itu dari satu paragraf ini menimbulkan rasa ingin tahu. Wah, gitu loh. Selalu ada hal baru yang ingin diungkapkan. Nah, itu butuh kesabaran ada. Nggak ada teori yang satu hari langsung nulis seperti di YouTube itu nggak bisa. Ini tradisi ya, insting ya. Nah kamu bisa menemukan rasa seperti itu ketika dua keadaan. Apa? Ya, kalau nggak diputus ya jatuh cinta. Itu mesti puitis itu kan? Ya kan? Ya nggak? Kamu kalau lagi diputus itu kan langsung melayang-layang begini kan ya? Itu kan karena berbicara dengan hati bukan dengan otak. Kan? Nah, jadi visinya seperti itu. Ini saya menawarkan perspektif ya. Kalau kalian nggak lulus ya harus ikuti cara teman-teman gitu kan. Yang penting tempel. Nanti kepuasannya sesaat seperti itu. Ketika sampai lulus tak mikir, nyambut ke apa ya, ngono kan ya. Nah, jadi itu pesan saya hari ini ya. Kalau tadi sudah konsultasi, sekarang Jumat masuk nggak Jumat? Nah, bisa lewat di WA itu ya. Jadi sampean coba setor satu paragraf pelan-pelan ya, nggak ya, bosan dedek ya. Pokoknya sumpah sampai mau tanya ke saya aja lewat cowoknya itu kan, Muslimun apa coba aja nih. Jadi dia forward ke dia, terus dia forward ke sini. Iki yo apa sih gitu tadi. Saking redek ya, awet deh. Jadi menghadapi seperti saya ini ya, ini kamu harus bersyukur karena saya peduli. Lah gak peduli tak jual dulu wis sinau wow, saya bukan dosen pembimbing ya. Urusan itu akeh kan ngono. Tapi tadi alma mater ini kita jaga itu kan ya. Ya, sabar. Enggak usah kesusu. Fast track itu otomatis belajarnya harus lebih banyak ya. Salah dewe milih fast track ya. Kaya-kayaan milih fast track. Belum ayah itu sih. Tulis saya terus kajian gak iso. Oh, sih dibanggakan. Apa sih dibanggakan? Nah, saya itu sering uji. Ini Pak Lurah ngomong gitu. Iya, Bos ya. Gak dilulus gak tega ya kan. Dilulus kok tadi apa arek iki kan tadi beban ngono-ngono. Bisa membimbingi. Sakit hati. Ambil. Oke. Cerita gitu. Jadi kurang di suara saya nggak ada. Biar nggak dikritik. Jadi itu ya. Jadi punya kesadaran sendiri ya. Menjaga mutu tulisannya ya.
menjaga nama baik dosen pembimbingnya. Dosen pembimbing itu sering dikritik karena terlalu mudah meluluskan mahasiswa. Apalagi bukan sampai ngomong pendidikan karakter ya, katanya anak PAI nggak ada satupun ayat Al-Quran yang tercantum di sana. PAI-nya di mana gitu? Kenapa nggak ada sumber inspirasi dari Al-Qurannya gitu? Ini kan PR besar gitu kan. Jadi sehari-hari misalnya anak itu nempel ya ayat Al-Quran 10 di meja riasnya, seret tempel. Nanti di dashboard apa di HP-nya itu ya ditempel anunya. Biar baca setiap hari betul. Kalau perlu di sepeda motornya Scoopy itu ditempel. Biar apa? Saya tahu kemarin nyapa saya pas pulang. Ya gitu. Jadi mendekatkan diri dengan hadis dengan Al-Quran gitu. Itu harus penuh, satu semester itu harus penuh itu catatannya itu. Targetnya begitu. Jangan sampai itu bukunya ya. Itu 4 tahun baru terisi penuh. Itu kurang. Jadi catatan itu 1 semester harus penuh gitu. Gini harus penuh ini kan. Itu baru masuk beneran. Ngoyo gitu. Nanti akan terbayarkan. Ini harapan saya seperti itu. Bisa kok, saya aja yang nggak bisa bahasa Arab, yang seperti aja jelek gitu kan ya, bisa merubah situasi dengan bisa. Tinggal bodoh itu bukan DNA ya, bodoh itu pilihan nggak mau baca, nggak mau beradaptasi dengan tekanan zaman sekarang. Jadi itu ya, Mbak, siapa jadi? Salsa ya, Mbak Salsa ini tadi sudah berani tentang nilai-nilai sosial kan begitu. Berarti setiap hari ini Mbak Salsa begitu mengumpulkan jurnal-jurnal tentang nilai sosial. Saya ingin Pak mengintegrasikan nilai-nilai sosial dalam pembelajaran PAI melalui apa. Nah itu kan sudah satu buah variabel gitu. Ya. Kita pertanyaan. Kalau nggak ada, nah silakan nulis. Saya tulis latihan 1 paragraf, ditata kalimatnya. Jadi yang paling penting misalnya ini pendidikan karakter kemarin ya. Ketika kita berbicara pendidikan karakter, openingnya langsung pendidikan karakter, bukan pendidikan secara umum. Cari apa permasalahan yang diperbincangkan ya mengenai pendidikan sosial di media sosial seperti apa. Orang-orang itu pada mengkritik di Facebook itu kayak apa, di Threads seperti apa, ya, di X itu ya. Perbincangan para sarjana Islam tentang pendidikan karakter sejauh mana? Apa yang dilupakan gitu kan, forgotten knowledge atau pengetahuan apa yang kemudian belum tersentuh oleh si bola itu kan masuk di sana. Pak saya bingung mulainya, bisa dari quote-quote ya, kata-kata mutiara ya kan, dari kata-kata mutiara Imam Syafi'i atau siapa tokoh-tokoh pendidikan gitu. Jadi masuknya itu langsung strike forward begitu. Ya kalau ingin bisa nulis baik ya nyontoh dari peneliti kelas dunia ya, dari jurnal-jurnal internasional. Nanti saya beri panduannya bagaimana mengakses jurnal-jurnal internasional. Harus berani membaca literatur bahasa Inggris atau bahasa Arab, meskipun nggak bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, pakai Google Translate. Ya. Kalau nggak pakai Google Translate, cari teman PBA, belikan sempol atau belikan pentol, nanti suruh terjemah. Kolaborasi. Itu hal yang biasa. Kalau nggak bisa bahasa Inggris, cari teman bahasa Inggris TPI, gitu kan? Belikan sempol, ajak bareng gitu. Kalau ingin kompak satu kelas ini, lulus bareng, kita perpus bareng-bareng, nyatetin semua buku-buku tentang pendidikan karakter. Hari ini bantuin punyanya si Ana. Hari Rabu ke perpus bareng-bareng, ngumpulkan data buku tentang apa gitu, nilai sosial. Ini digilir begitu. Setiap seminggu sekali belajar kelompok bareng. Nah, kamu bagian ngetik, dia bagian dikte. Itu cepat, nanti gantian. Ini kalau kamu ngetik sendiri, baca sendiri, mesti males. Ya enggak? Apalagi ada film Korea baru. Mesti males. Tapi kalau kolaborasi ya, satu baca, satu ngetik, itu mesti cepat. Nanti kalau turun lapangan juga begitu. Satu wawancara, satu langsung nyateti. Itu lebih cepat. Deal-dealan aja dengan teman-teman, Mbak, nanti saya belikan pulsa dan bensin, nanti sampean bantu saya. Harus begitu. Jangan dewe-dewe. Itu jenis setiap kawan juga gitu.
Ojo konjone bingung, dibiarkan kebingungannya. Ketua kelasnya siapa ini? Hah? kelas aja. Oh ini. Ini stres bingung mas. Kok kayak stres? Anu mas buntung ini. Wis tak bantuin apa wis? Ngomong gitu. Kompakannya begitu. Kompak kok pas healing dan traveling aja. Justru saat-saat kritis seperti ini nih dibutuhkan. Anak nih stres. Waktu saya dibully Pak Angga terus bagaimana menguatkan saya? Kamu datang ya. Kan? Aku bantuin apa wis? Kecuali duit, iso kali duit. Oh bantuin kamu carikan buku pendidikan atau skripsi karakter di lantai 2 cateti yang ada hubungannya. Itu namanya kelas yang kompak. Jangan biarkan teman kamu berjuang sendiri-sendiri. Nanti semester 8 itu kan pisah, nafsu-nafsu kan, nah, itu yang paling menguatkan. Ini semester 7 kan, masih kumpul kan. Semester 8 mata kuliah sudah habis, ya kan? Terus tetap kompak. Kalau perlu rujakan bareng di mana gitu kan, di rumahnya Malang siapa? Itu cara membangun kelas yang saling nanti kalau si salsa ini sudah bab kita nanti yang lain kan panas. Ayo Mbak aku wis tolong ngono, Mbak tolong ngono. Jadi ngompor-ngompori gitu. Si ketua kelas juga begitu. Ayo hari ini siapa yang kita bantuin? Itu namanya kebersamaan. Wis tuwek itu masuk ngajari ngene ya. Harusnya lebih galak gitu. Nah, yang kedua hanya juga begitu. Nah, mulai hari ini adik-adik juga mulailah menghafalkan ya. Nanti kan ada ujian kompre kan ya. Ujian kompre itu ujian yang materinya dari semester 1 sampai semester 7 semuanya itu dicicil ya. Masih ada nggak baca kitab kuning itu? Kalau zaman saya masih ada ujian baca kitab kuning ya. Tergantung. Itu ujian kompre itu ada 2 ujian ya. Ujian pendidikan dan ujian keagamaan. Kan ujian pendidikan dan keislaman kan. Yang paling sering jatuh itu ujian baca kitab kuning. Kata sekarang ini masih ada Mas. Nah itu sekarang teman-teman sedang ngumpulin materi bahan ya, kisi-kisi atau poin per poin ya. Semester 1 yang dulu diajarkan apa, dasar-dasar pendidikan, ilmu pendidikan itu dikumpulkan, dibuat bank data, Google Drive ya, di Google Drive biar teman-teman nanti nggak bingung mengakses ya. Jadi sudah di planning jauh-jauh hari agar kemudian tidak ada yang tertinggal ketika wisuda. Sakit sampai nanti ditinggal sendirian itu Mbak. Teman-temannya sudah punya sudah semua ya, sampai ditinggal sendirian. Itu sakit. Longsor. Nah, karena itu didesain tim ya. Langsung dibangun tim fighter begitu. Tim sukses skripsi 2024. Apalagi yang fast track ini diprioritaskan ya. Tapi yang fast track ini juga jangan nggak tahu posisi ya, harus dibantuin ya di traktor lah konconya ya. Tambetan apa-apa, ayo Lek, bantuin saya nanti saya traktor bakso apa lah, itu semangat arah-arah ekonomi. Itu budaya-budaya yang sebenarnya adalah mengakar ya menurut saya. Dan pada waktu ujian itu diarak itu kan, ditungguin biar kita semangat. Ini sudah daftar ujian ya? Belum, nah, makanya ya lulus itu quality in fact, kualitas dengan faktanya ya, memang benar-benar pantas diluluskan, bukan karena belas kasihan dosen ya. Itu ada pertanyaan? Nggak ada ya? Ya silakan nulis kalau mau bertanya, ya silakan. Cukup.